Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf kita tambah sedikit karena tadi dengan sebab kemacetan dan yang lainnya, qadarullah sampai sini agak terlambat. Tapi untuk menyempurnakan pembahasan kita tambah sedikit, mungkin sekitar 15 menit. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, inti yang tadi kita sampaikan adalah bahwasanya tidak mau membayar zakat merupakan dosa yang besar. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan dosa besar, yang pertama adalah karena zakat mal ini merupakan rukun Islam, sehingga kalau dia merupakan rukun Islam, ini perkara yang besar, sehingga meninggalkannya juga perkara yang besar, bukan hal yang remeh. Kemudian yang tadi kita baca juga adalah di antara hal yang menunjukkan bahwasanya tidak mau membayar zakat mal adalah dosa besar, karena disebutkan azab, bahkan bukan sembarang azab, bahkan adab yang pedih yang Allah rincikan dalam berbagai ayat atau dalam hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa besarnya dosa tidak mau membayar zakat. Tadi misalnya kita baca di surat At-Taubah ayat 34-35 tentang orang yang tidak mau membayar zakat emas dan perak padahal sudah sampai nisabnya. Nah, kalau sekarang ya yang disamakan dengan emas dan perak adalah rupiah misalnya. Kalau sudah mencapai sekitar 85 gram emas, berarti berapa? Sekarang emas sekitar 2 juta ya, atau kurang-kurang dikit, kali 85. Nah, sekarang lumayan banyak, berarti 170-an atau 160 mungkin begitu. Dulu nggak sampai segitu. Ketika emas cuma 500 itu lebih cepat sampai nisabnya. Nah, kalau sudah sampai nisabnya dan nisabnya tadi bertahan selama 1 tahun, maka wajib segera menunaikan zakatnya. Jangan ditunda-tunda. Bahaya. Tadi saya sampaikan bisa membuat kita enggan untuk mengeluarkannya, karena semakin lama dipegang semakin eman-eman. Bahkan bisa jadi kalau orang itu eman-eman akan melakukan rekayasa. Nah, ini bahaya besar. Sebagian orang karena tidak mau bayar zakat, kan sudah misalnya sampai nisabnya di bulan Safar, wah hampir Safar, bahaya ini, lalu diambil sebagian untuk beli motor biar kurang nisabnya. Nah, ada orang begitu. Nah, ini tidak boleh. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi Allah maha tahu apa isi hatinya. Bahkan walaupun di pandangan orang, oh berarti udah nggak sampai nisabnya, kelihatannya tidak apa-apa, bisa jadi dosanya jauh lebih besar karena ada niat ngakali pencipta alam semesta. Insya Allah sama-sama tahu kisahnya Bani Israel dilarang memburu ikan di hari Sabtu. Betul nggak melakukan, tapi pasang jaring hari Jumat, ngambil hari Ahad, lah podo wae. Nah gitu. Jadi nggak boleh berburu di hari Sabtu, betul nggak boleh. Lalu dia nggak melakukannya, tapi dengan cara masang jaring hari Jumat, ngambil ikan hari Ahad. Dan sama saja hari Sabtu berburu. Nah itu malah dimurkai Allah, dijadikan sebagai kera dan babi. Naudzubillah. Menunjukkan rekayasa itu tidak boleh, ngibuli, ngakali Allah itu tidak boleh. Walaupun orang mungkin nggak tahu, oh kelihatannya tidak apa-apa, tapi Allah lebih tahu apa isi hatinya. Maka tidak boleh. Nah, maka jangan sampai iman-iman. Makanya kalau sudah sampai nisab dan haulnya, sebaik mungkin segera ditunaikan, biar enggak lama-lama di tangan kita nanti malah jadi iman-iman. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi termasuk yang kita baca dalil yang menunjukkan betapa ngerinya adab yang diberikan oleh Allah pada orang yang mau bayar zakat adalah yang disebutkan Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini tentang zakat berkaitan dengan binatang ternak. Tapi rinciannya nggak di sini bagaimana zakatnya. Tapi intinya bagaimana adabnya nanti di padang mahsyar ketika orang-orang menunggu ya dia diadab duluan.
dengan cara hewan-hewan yang dulu dipiara yang tidak mau dibayarkan zakatnya akan datangkan menyiksa dia, entah diinjak-injak, entah ditanduk-tanduk dan sebagainya, dia kesakitan, dan begitu selesai hewan paling belakang balik lagi. Itu diulang-ulang terus-menerus, tidak tahu sampai kapan, sampai Allah datang untuk memutuskan perkaranya. Padahal sehari ketika itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Naudzubillah. Menunjukkan betapa ngerinya masalah ini, sampai seperti itu adabnya. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi orang yang tidak mau bayar zakat itu ada dua macam. Ada yang dia masih meyakini wajibnya tapi pelit. Nah, itu kan berarti masih yakin wajibnya tapi ogah-ogahan, maka ini dosa besar. Tapi yang kedua ini lebih parah, yaitu dia nggak mau bayar zakat karena nggak meyakini wajibnya. Kalau ini bukan hanya dosa besar, sampai tingkatnya kekufuran. Tidak ada harapan lagi masuk surga kalau meninggal masih seperti itu. Kecuali sebelum meninggal sudah taubat, ya maka insya Allah diterima taubatnya kalau terpenuhi syaratnya. Masalahnya siapa yang tahu taubatnya diterima atau tidak. Maka sebaik mungkin jangan menyengaja dosa tersebut, karena walaupun taubat ada, siapa yang tahu akan diterima. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil lain yang disebutkan Imam Az-Zahabi berkaitan dengan adab orang yang tidak membayar zakat, ini surat Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Allah berfirman yang artinya orang yang pelit, yang tidak mau membayar zakat harta yang Allah berikan kepadanya, jangan sampai orang tersebut menyangka itu baik baginya. Kan orang yang nggak mau bayar zakat itu bisa jadi nggak mau, kenapa? Dia mengira kalau dia bayar berkurang hartanya, kalau nggak bayar oh lebih baik, hartanya nggak berkurang. Allah menyampaikan orang yang bakhil, tidak mau bayar zakat, jangan sampai mengira itu baik baginya. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah, bahkan itu buruk bagi dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat hartanya tadi akan dikalungkan sebagai adab baginya, akan dilingkarkan. Hadis sebagian riwayat disebutkan itu diwujudkan dalam bentuk ular besar yang bertaring yang akan menyiksa dia berulang-ulang. Naudzubillah. Jadi hartanya dibentukkan menjadi ular yang sangat besar, melilit dia, menyiksa dia dan mencabik-cabik dengan giginya. Naudzubillah. Intinya kalau kita simpulkan dari banyak dalil tadi, intinya harta yang kita punya yang gara-gara itu kita nggak mau bayar zakat akan dijadikan ada bagi kita sendiri. Entah jadikan setrika, entah jadikan hewan yang nyiksa kita atau yang lainnya. Intinya semuanya menunjukkan bahwasanya justru harta itu akan menjadi alat buat kita disiksa sendiri dari kiamat kalau tidak mau membayar zakat. Taib. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya tidak mau membayar zakat merupakan dosa besar adalah perbuatan sahabat yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, menjadi pemimpin pertama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sampai beliau mengatakan, wallahi law mana'uni anaqan kanu ya'tunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala maniha. Kata beliau, demi Allah, seandainya mereka tidak mau bayar anak kambing yang dulu mereka mau bayar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok sekarang tidak mau? Jadi dulu mau bayar zakat, sekarang tidak mau karena Rasulullah sudah wafat, maka pasti kata beliau akan aku perangi mereka. Nah, sampai beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Artinya kalau, tapi ini pemerintah ya, bukan kita ya. Abu Bakar kan menjadi pemimpin, jadi beliau melakukan itu karena seorang pemimpin, bukan kita. Nah, kalau kita nggak punya wewenang tersebut. Tapi di sini seorang pemimpin negara
ketika misalnya dia menerapkan aturan Islam, yaitu dengan cara membuat lembaga untuk menarik zakat, bertugas ke sana kemari untuk ngambil zakat, ternyata yang diambil tidak mau, boleh maksa, tetap diambil secara paksa hartanya, karena itu kewajiban yang harus ditunaikan, masih tidak mau juga, udah dipaksa malah ngeyel, malah mengajak tanding gitu. Nah, diperangi oleh pemerintah sampai seperti itu, karena itu ya berarti bangkang, tahu wajib malah tidak mau, malah ngeyel. Boleh diperangi, tapi ini tugas pemerintah, bukan tugas kita. Nah, intinya sampai seperti itu sikap sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika jadi pemimpin. Dalil lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hukuman di dunia yang diberikan untuk orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau tadi kan yang diberikan di akhirat. Di hadis yang lain lewat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyampaikan tentang orang yang tidak mau bayar zakat. Beliau mengatakan, man mana'aha, siapa saja yang tidak mau bayar zakat, fa inna akhiduha wa syatra malihi. Kata beliau, kalau siapa saja yang tidak mau bayar zakat, maka kami akan mengambilnya secara paksa ditambah separuhnya. Didenda berarti. Kalau nggak mau bayar, tetap dipaksa bayar ditambah separuhnya, tambah banyak bayarnya. Nah, di dunia didenda, di akhirat disiksa, naudzubillah. Nah, maka ini menunjukkan berarti itu bukan perkara ringan, karena di dunia ada adabnya, di akhirat apalagi ditambah adab yang pedih. Hadis lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, awwalu salasatin yadkhulun nar, awwalu salasatin yadkhulunan nar. Ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Siapa mereka? Amirun musallat, yang pertama adalah pemimpin yang pengis, zalim dan semisalnya. Yang kedua, wadhu sarwatin la yu'addi haqqallah fi malihi, orang yang punya kekayaan tidak mau bayar zakat. Wa faqirun fakhur, yang ketiga orang yang fakir, orang miskin kok sombong. Kebangetan ya, orang nggak punya apa-apa sombong. Ada orang begitu. Jadi 3 orang ini termasuk orang yang masuk neraka pertama kali. Siapa? Orang pemimpin yang dolim, pengis, kurang berbuat kejam pada rakyatnya. Ini bukan urusan kita ya. Yang kedua, orang ini yang menjadi pembahasan kita, orang yang punya kekayaan Allah beri tapi tidak mau bayar zakatnya. Yang ketiga, nah ini yang ada kaitan dengan kita. Jangan-jangan kita semua ini masuk yang fakir tapi sombongnya bukan main. Sudah fakir, sombong. Kaya sombong tidak boleh, tapi masih mending kan? Masih mending kaya sombong karena punya yang disombongkan. Nah ini miskin, kaya uangnya juga nggak ada, petenteng kayak orang paling kaya kan? Maka termasuk orang yang naudzubillah masuk neraka disebutkan pertama kali. Nah, tapi yang menjadi pembahasan adalah termasuk orang yang 3 orang yang masuk neraka ini adalah orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau bayar zakatnya. Maka ini harus kita ingat-ingat. Sebenarnya kenapa sih kok Allah ngatur-ngatur kita? Harta kita kok Allah ngatur-ngatur? Nah, kan aslinya rezeki dari siapa? Ya dari Allah kan? Walaupun kita kerja, tapi kalau Allah nggak ngasih nggak akan dapat. Maka aslinya harta kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya pantas kalau Allah ngatur-ngatur kita. Apalagi ngaturnya Allah itu bukan sekedar ngatur-ngatur, tapi tadi disebutkan di awal ada hikmahnya. Allah tidak mungkin berbuat sesuatu tanpa hikmah. Semuanya karena ada kemaslahatannya, yang maslahatnya besar dan kembali pada kita semua. Entah kembali pada pemilik harta tadi, atau kepada orang yang diberi harta, ataupun orang yang sekitarnya, masyarakat yang ada. Maka kalau terjadi sinergi, terjadi kerjasama antara yang kaya dengan yang miskin, yang kaya peduli dengan yang miskin dapat terbantu, maka akan semakin ya aman,
kondisi masyarakat yang ada. Insya Allah aman dari pencurian, aman dari perampokan, bahkan saling mencintai, karena yang miskin merasa dibantu, sehingga saling membantu. Beda dengan orang kayanya semakin kaya, tetangga sampingnya miskin, nggak bisa apa-apa, nggak dibantu. Nah, kira-kira apa? Jengkel tuh. Bisa jadi ngelempar batu ke tetangga, bisa jadi nyuri, bisa jadi pas orangnya pergi mudik, curi saja bareng-bareng, misalnya begitu. Gara-gara tidak mau peduli. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mendatangkan syariatnya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Di antaranya tadi, kalau di dunia untuk kemaslahatan pemilik harta, agar hartanya semakin banyak, semakin berkah, semakin bersih, dan hati orang juga bersih, semakin dermawan. Kemudian orang yang diberi juga semakin terbantu, tidak bingung mengatasi kesulitan hidupnya, dan masyarakatnya semakin aman, sehingga terciptalah kondisi yang harmonis di kalangan masyarakat, aman, tentram, saling mencintai. Nah, kalau seperti itu ibadah semakin gampang, betul tak? Mau ibadah tenang, tinggal ke masjid nggak takut dicuri, kan begitu. Lah kalau enggak, taruh motor sebentar hilang. Kalau di negeri yang aman, naruh motor aja nggak ada yang berani ngambil, karena takut hukuman, ataupun ngapain ngambil, orangnya juga baik sama saya, kan begitu. Taib, itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan tentang dosa tidak mau membayar zakat. Ya walaupun tidak tahu kita masuk ke situ, masuk orang yang wajib zakat atau belum, karena kita tidak membahas rincinya. Ini sedang intinya menyampaikan tidak mau membayar zakat itu dosa besar. Nah, tentunya perlu belajar lebih rinci kapan wajib zakat, hartanya apa saja, kapan nisabnya, perlu haul atau tidak. Kalau ada haulnya, maka berapa zakatnya dan sebagainya. Maka itu perlu belajar rinci. Tapi intinya sekarang adalah tidak mau bayar zakat itu dosa besar. Dan tadi disampaikan ada dua macam. Bisa jadi tidak mau bayar karena masih meyakini wajibnya tapi pelit, maka ini dosa besar tapi masih muslim. Tapi kalau tidak mau bayar zakat karena tidak meyakini kewajibannya, maka ini sudah bukan lagi non muslim kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Khawatirnya di sisi Allah nggak dianggap muslim walaupun zahirnya muslim. Maka hati-hati, mari belajar untuk tidak pelit harta. Ya kalau walaupun mungkin belum wajib zakat, ya minimalnya belajar sedekah sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan, biar terbiasa mengurangi harta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting niatnya juga karena Allah. Insya Allah kalau terbiasa begitu, ya sudah sering kok mengurangi sendiri, sehingga merasa ya cinta harta itu berkurang, tidak terlalu besar, sehingga ambil sedikit tadi diingat sedikitnya, bukan yang banyak. Apalagi kalau orang cinta hartanya itu tidak besar, insya Allah kalau qadarullah terjadi musibah, lebih mudah menata hati. Betul enggak? Orang kalau pelitnya bukan main, hilang 10.000, masih punya 1 juta, yang diingat 10.000-nya, ya kan? Punya 1 miliar, hilang 10 juta, yang diingat 10 jutanya, bukan 1 miliarnya. Tapi kalau orang udah biasa nggak terlalu cinta, yang diingat masih banyak yang di rumah, santai kan gitu. Tapi kalau yang diingat-ingat 10.000-nya atau 1 jutanya, nah semakin dongkol, hidup enggak bahagia. Nah, semuanya kembali ke kita sendiri. Kita yang bahagia, hidup nyaman, hati tentram, sama tetangga juga harmonis, saling membantu, bahagia dunia dan akhirat. Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahimakumullah. Kemudian di antara hal yang perlu dipahami bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan hukum-hukum itu pasti ada hikmah yang besar. Karena Allah itu punya nama Al-Hakim, yang di antara salah satu maknanya adalah yang memiliki hikmah. Jadi selalu memiliki hikmah ketika melakukan sesuatu, entah berbuat sesuatu, entah berbicara sesuatu,
entah menurunkan hukum, entah menakdirkan sesuatu, maka semuanya pasti ada hikmah yang mendalam di baliknya. Termasuk tentang zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat mal, maka pasti juga ada hikmah yang luar biasa. Nah, orang yang punya harta kalau tidak memahami ini, mungkin duit-duit saya kok maunya diambil buat orang miskin, ya sana kerja, ngapain minta-minta, mungkin begitu, karena ngiranya dia dirugikan. Padahal sebenarnya zakat ini manfaatnya banyak, baik untuk sang pemilik harta yang menunaikan zakat, maupun untuk orang yang diberi zakat, maupun untuk masyarakat luas. Jadi zakat ini manfaatnya banyak, diantaranya tadi yang kita sebutkan. Jadi bermanfaat untuk orang yang menunaikan zakat sendiri, untuk orang yang diberi zakat, bahkan untuk masyarakat secara umum. Kalau bagi orang yang menunaikan zakat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini menjadi sebab minimalnya keberkahan hartanya, syukur-syukur tambah. Tapi seandainya pun nggak kelihatan tambah, minimalnya tambah berkah, walaupun belum tentu kelihatan tambah banyaknya. Tapi itu yang paling penting. Banyak tidak berkah, tahu-tahu habis. Tapi banyak tapi berkah, masya Allah tidak habis manfaatnya banyak. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu membinasakan atau menghapuskan riba dan mengembangkan zakat. Jadi zakat membuat harta berkembang, tambah banyak, minimalnya tambah berkahnya. Ini manfaat bagi orang yang menunaikan zakat. Maka ya orang yang punya harta pas sampai nisabnya sehingga wajib menunaikan zakat, hendaknya ingat ini, biar hendak iman-iman. Dan saran saya, kalau bisa, bukan kalau bisa, memang harusnya begitu. Kalau sudah sampai nisabnya dan haulnya, haul itu waktunya sudah penuh 1 tahun, segera tunaikan. Jangan nunggu besok-besok. Kenapa saya sampaikan begini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena banyak orang di masyarakat kita seolah-olah bayar zakat itu kapan? Ramadan. Betul enggak? Jadi yang berkembang di masyarakat seolah-olah waktu membayar zakat itu di bulan Ramadan. Ya kalau zakat fitri betul, memang kaitannya Ramadan dan Syawal. Tapi kalau zakat mal yang ada nisabnya dan ada haulnya, yang penting sudah sampai nisab, lalu dihitung dari sejak sampai nisab sampai setahun penuh. Kalau masih tidak berkurang hartanya, maka langsung ditunaikan zakatnya. Misalnya kemarin pas sampai nisabnya bulan Safar tanggal 10, maka kalau nisab ini terus ada sampai Safar tahun depan, ya langsung ditunaikan di hari tersebut. Jangan nunggu Ramadan, nunggu berapa bulan lagi. Nah, tapi biasanya di banyak tempat seolah-olah seperti itu. Seringkali menunaikan kapan? Di bulan Ramadan. Nah, kalau ditunda-tunda, itu rawan muncul iman-iman. Sudah begitu sampai waktunya, langsung tunaikan. Apalagi yang tidak ada haulnya. Karena ada sebagian zakat itu yang cukup sampai nisab langsung bayar, tidak pakai nunggu 1 tahun. Tapi rinciannya nggak di sini ya. Nah, kita kalau ngerinci nggak jadi bahas dosa besarnya. Tapi intinya ini saya menyampaikan secara global dulu, bahwasanya zakat mal itu ada yang harus sampai nisab dan ada haulnya, ada batas waktu 1 tahun dulu baru wajib zakat. Tapi ada juga yang penting sudah sampai nisab langsung ditunaikan. Maka sebisa mungkin tidak usah nunggu besok-besok, begitu sudah sampai saatnya langsung ditunaikan. Karena tadi rawan muncul iman-iman. Kok saya bilang begitu? Saya pernah mengalami. Cuman sekali ya. Jadi lupa, bukan sengaja nunda. Pas kalau Allah izinkan uangnya sampai nisab dan sampai haul, sudah saya catat. Kalau ini masih nisab ini sampai di bulan sekian,
berarti sudah saatnya bayar zakat. Lupa, berbulan-bulan baru subhanallah, berapa sekarang nih, saya udah lupa kemarin naik apa turun. Mulai setannya bikin was-was, berapa, bayar enggak. Nah, bahaya kalau ditunda-tunda, apalagi semakin banyak, semakin sulit mengeluarkan. Maka sebisa mungkin begitu nisabnya sampai dan haulnya terpenuhi, langsung tunaikan. Itu lebih manfaat buat kita, tidak bikin eman-eman, dan lebih segera sampai ke orang yang berhak, sehingga manfaatnya betul-betul segera tertunaikan. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi manfaat zakat yang pertama untuk orang yang menunaikan zakat. Jadi hartanya insyaallah akan lebih banyak, minimalnya banyak berkahnya. Jiwanya juga semakin bersih, hatinya semakin bersih, enggak terbiasa cinta dunia karena berani merelakan untuk orang yang membutuhkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak itu manfaat yang bisa didapat oleh orang yang membayar zakat. Hartanya semakin bersih, semakin barokah, mudah-mudahan semakin banyak, hatinya juga semakin bersih. Kemudian untuk orang yang membutuhkan, maka jelas ya, kalau untuk orang yang membutuhkan, ya mereka orang yang kekurangan dapat bantuan. Kalau untuk masyarakat apa manfaatnya? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang kaya semakin kaya, sementara dia enggak menunaikan kewajibannya, di sekitarnya ada orang-orang miskin butuh bantuan tapi enggak dikasih, kira-kira muncul apa? Sebel, muncul benci, betul enggak? Muncul dengki, ini orang kaya kok enggak peduli. Maka akan bisa jadi muncul kriminal di sekitar masyarakat tersebut. Minimalnya enggak rukun, betul enggak? Bisa jadi malah nyuri, bisa jadi cekcok dan sebagainya. Maka bisa jadi gara-gara itu merajalela pencurian, pembunuhan, bahkan bisa jadi ada perzinaan karena orang miskin bingung nyari uang. Tapi kalau zakat dikelola dengan baik, ditunaikan dengan baik, maka yang kaya semakin kaya silahkan, tapi yang miskin terbantu, sehingga masyarakat semakin kondusif, semakin terjaga keamanannya, semakin rukun saling mencintai. Karena yang kaya peduli dengan yang miskin enggak benci, enggak iri dan sebagainya. Maka ini hanya secara ringkas untuk menggambarkan zakat itu untuk kebaikan kita semua. Allah tidak mengambil keuntungan sama sekali, semuanya untuk kebaikan hamba-hambanya, baik untuk orang yang membayar zakat, yang diberi zakat, maupun untuk masyarakat semuanya. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka zakat kedudukannya tinggi dalam Islam dan banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Maka selayaknya orang-orang yang sudah memiliki harta, sudah sampai nisabnya dan terpenuhi haulnya, bertahan selama 1 tahun, maka segera menunaikan, melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi manfaatnya kembali untuk kita sendiri, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, kita akan membaca beberapa dalil yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bahwasanya tidak mau menunaikan zakat itu termasuk dosa besar. Yang pertama yang beliau sebutkan diantaranya adalah surat Fussilat ayat 6 dan 7. Walaupun tentang tafsirnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin. Kecelakaanlah atau lembah di jahanam bagi orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur kepada hari kiamat. Nah, di sini disebutkan ancaman, yaitu berupa wail, berupa kecelakaan ataupun lembah di neraka jahanam
bagi orang-orang musyrik. Wah, kita bukan orang musyrik. Bukan itunya yang kita bahas. Belum tentu ya. Tapi yang kita bahas adalah siapa mereka, apa sifatnya. Kata Allah, alladzina la yu'tunaz zakah. Nah, mereka itu tidak menunaikan zakat, di samping mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Berarti di sini orang-orang musyrik itu masuk neraka diadab bukan diadab gara-gara kufurnya saja, tapi diadab dengan kufurnya termasuk dengan sebab tidak menunaikan zakat. Jadi double-double dosanya dan double-double adabnya. Jadi orang non-muslim itu ya, orang-orang musyrik itu mereka diadab oleh Allah bukan sekedar karena kekufurannya saja, tapi termasuk karena tidak menunaikan kewajiban, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Itu juga menjadi sebab mereka diadab. Jadi adabnya double-double. Makanya di surat Al-Muddathir Allah menceritakan tentang perbincangan antara orang penghuni surga dan neraka. Mereka bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami itu bukan orang yang menunaikan salat, walaupun disebutkan juga mengingkari hari kiamat. Tapi ini menunjukkan berarti orang kafir diadab karena kufurnya, diadab karena tidak salat, karena enggak zakat, karena enggak ini. Maka adabnya bertumpuk-tumpuk. Maka intinya berarti di sini tidak menunaikan zakat itu membuat orang masuk neraka kalau enggak diampuni. Maka ini menunjukkan berarti dosa besar karena ada ancaman di akhirat. Ingat ya, dulu kita sampaikan di antara tanda dosa besar itu disebutkan ancaman, entah di dunia entah di akhirat. Walaupun ini ada perbedaan pendapat tentang tafsirnya, yaitu tentang tidak menunaikan zakat itu maksudnya apa. Nah, sebagian ulama berpendapat ya tadi tidak menunaikan zakat mal. Walaupun sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah tidak mensucikan jiwanya dengan bertauhid. Nah, ala kulli hal sebagian ulama berpendapat seperti itu. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil lain yang disebutkan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau membayar zakat ini dosanya termasuk dosa yang besar, bahkan sangat-sangat besar. Beliau Imam Az-Zahabi menyebutkan sebagian ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 34-35 yang menunjukkan adab yang pedih bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Dan disebutkan di sini adalah orang yang tidak mau menunaikan zakat emas dan perak. Kalau dikiaskan ya rupiah itu masuk kategori bisa dikiaskan ke emas dan perak. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau menunaikan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar pada mereka berupa azab yang pedih. Nah, sampai sini saja sudah menunjukkan dosa besar karena orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membayar zakat maka diberi kabar akan dapat azab yang pedih. Apa azabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana emas-emas dan perak tadi dipanaskan di neraka jahanam. Naudzubillah. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu kemudian dahi mereka, kemudian lambung mereka dan punggung mereka disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka jahanam tadi. Naudzubillah. Maka Allah rincikan adabnya apa? Yaitu berupa harta yang dulu mereka ditumpuk-tumpuk itu, yang banyaknya luar biasa, tapi tidak mau bayar zakat, akan dijadikan sebagai alat untuk menyetrika dahi, lambung maupun punggung orang tersebut karena tidak mau menunaikan zakatnya. Nah, ini
dalil lain yang menunjukkan bahwa dosa tidak mau membayar zakat merupakan dosa yang sangat besar. Tapi ayat ini berbicara tentang orang yang menyimpan emas, perak atau semisalnya dan tidak mau membayar zakat. Bagaimana dengan harta lain? Kan harta yang wajib zakat itu tidak cuma emas dan perak, ada kambing, ada sapi, ada unta misalnya. Apa adabnya? Beliau Imam Dhahabi menyebutkan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin." Tidak ada seorang pun pemilik unta ataupun sapi ataupun kambing la yu'addi minha zakataha, yang mana dia tidak menunaikan zakatnya, illa butihalaha yaumal qiyamah min buqa'i qarqarin tantahu bi quruniha wa tata'uha bi akhfafiha. Maka nantinya di hari kiamat orang yang tidak mau membayar zakat, entah zakat unta atau sapi atau kambing, kata Rasulullah SAW, maka di akhirat nanti akan dibentangkan tanah yang lapang, kemudian orang tadi diseret, ditelentangkan di situ, kurang lebihnya begitu. Lalu kemudian datanglah hewan-hewan yang dulu dipiara, entah unta, entah sapi, entah kambing. Dulu punya banyak sekali kambing misalnya dan nggak mau bayar zakat, maka akan didatangkan di hari kiamat. Semuanya akan datang, entah menanduk dengan tanduknya atau nginjak-injak dengan kakinya dan semisalnya. Kullama nafadat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Setiap, kan itu rombongan, untuk bilang rombongan unta atau rombongan kambing atau rombongan sapi yang dulu pernah dipiara yang nggak mau bayar zakatnya, maka Allah datangkan di hari kiamat, dia datang berbondong-bondong, nginjak-injak atau nanduk dan semisalnya. Jadi menyiksa pemiliknya. Kalau yang hewan terakhir di rombongan tadi sudah selesai, balik lagi datang yang pertama, terus berulang-ulang. Naudzubillah. Jadi rombongan tadi kan banyak, yang awal nginjak terus sampai belakang, begitu selesai balik lagi, terus begitu hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan perkara di antara manusia. Berarti kapan ini? Wallahu alam, di padang mahsyar, ketika orang-orang kepanasan nunggu kok enggak diputuskan urusannya, maka orang ini disiksa dengan cara seperti itu. Terus diulang-ulang, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, pada hari di mana satu harinya itu seperti 50.000 tahun di hari-hari kita. Subhanallah. Di sana kita nggak tahu berapa lama nunggu Allah datang memberikan keputusan. Sambil nunggu itu, naudzubillah, diadab berulang-ulang. Pada satu harinya berapa lama? Satu harinya itu seperti 50.000 tahun di dunia. Seandainya diadab satu hari saja sudah nggak tahu berapa lamanya. Seperti itu. Setelah itu baru summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Setelah itu baru dia akan tahu masuk surga atau masuk neraka. Kalau dia masih muslim, maksudnya adalah kalau dia ketika tidak bayar zakat, dia masih mengakui kewajibannya tapi tidak mau bayar, berarti masih termasuk muslim, cuman berbuat dosa besar, maka dia akan disiksa selama itu nggak tahu berapa lama, pada satu harinya saja 50.000 tahun seperti dunia. Terus diadab seperti diinjak-injak hewannya berulang-ulang atau ditanduk-tanduk berulang-ulang, tidak tahu berapa lama. Nanti baru setelah itu diputuskan perkaranya, dia akan tahu masuk surga atau neraka. Kalau kebaikannya lebih banyak ya berarti masuk surga. Kalau ternyata keburukannya banyak, neraka dulu baru surga. Kalau masih muslim. Tapi kalau dia tidak membayar zakat,
karena mengingkari kewajibannya, ngapain wajib kayak gini kok malah bayar, misalnya begitu. Sudah nggak mau, masih nggak mau mengakui wajibnya zakat. Kalau seperti bahayanya lebih besar, karena orang yang mengingkari kewajiban zakat ini sudah bukan lagi muslim, kecuali kalau ada penghalangnya karena tidak tahu dan sebagainya. Tapi khawatirnya di sisi Allah sudah nggak dianggap muslim. Nah kalau begitu ya tidak akan lagi lihat surga atau neraka, langsung neraka, naudzubillah. Maka ini dalil lain yang menunjukkan betapa ngerinya dosa atau azab gara-gara dosa tidak mau membayar zakat. Jadi bukan perkara ringan sampai-sampai diperlakukan seperti itu. Harta yang dulu dipiara, yang iman-iman untuk bayar zakat, justru menyiksa dia berulang-ulang, tidak tahu berapa kali, selama menunggu keputusan Allah belum datang. Maka diulang-ulang, rombongan hewannya menyiksa dari awal sampai akhir, untuk selesai balik lagi dan seterusnya. Maka naudzubillah min dzalik, kita harus hati-hati, jangan sampai iman-iman ketika punya harta lalu tidak mau bayar zakat. Maka ya kalau bisa sama-sama latihan, tidak usah nunggu banyak hartanya. Walaupun belum banyak, ya walaupun nggak wajib zakat, kalau bisa sama-sama latihan sedekah yang sunnah. Nah kalau terbiasa itu kan berarti nggak bakhil, insya Allah nggak iman-iman untuk bayar zakat. Tapi itu dulu, nanti kalau dilanjutkan boleh, kita nunggu komando dari Pak Junaidi ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.